Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji ilmu kalam dasar kita menggunakan kitab Faridatul Badiyah. Setelah kemarin kita menyelesaikan bab muqaddimah, kemudian pembahasan hukum akal, kemudian awal wajib alal ma'rifah. Setelah itu pertemuan ketiga kita menyelesaikan masalah tentang dalil hudusil alam atau yang biasa kita sebut dengan dalil kosmologi atau argumen kosmologi kalau dibahasakan dengan bahasa kekinian gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu juga mempelajari hal-hal yang kalau sekarang kita melihat orang-orang ketika membicarakan itu seperti yang wow gitu. Padahal sebenarnya hal-hal itu juga sudah kita bahas dan dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu. Cuma dibahasakan dengan bahasa modern. Jadi kayak tadi dalilul kudus itu atau disebut dengan argumen kosmologi. Itu menurut kemarin kalau apa ini belum saya jelasin ya. Ada beberapa sebenarnya. Ada hal-hal yang ketika kita masuk di burhanul kudus tadi. Sebenarnya dalil kudusil alam itu tidak menjadi satu-satunya dalil tentang atau dalil yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Atau dalil kosmologi itu bukan satu-satunya dalil atau bukan satu-satunya argumentasi, tapi dia itu adalah salah satu dari beberapa argumentasi. Kalau kita belajar atau nanti ketika teman-teman sudah bisa membaca atau mungkin bisa sampai level kitab mutawasid atau muntahi, bisa membaca itu sampai kitab mawaqif, nanti di sana panjang penjelasannya. Enggak hanya dalil hudusil alam saja, tapi di sana kita juga nanti dijelaskan tentang dalilul imkan. Dalilul imkan itu atau biasa kita sekarang atau orang-orang modern sekarang, pengkaji modern biasa menyebutnya dengan argumen ontologi. Dalilul imkan itu nanti yang dibahas itu seputar sama. Sebenarnya titik temunya itu sama nanti di hukum kausalitas. Sebenarnya sama. Jadi segala sesuatu yang ada itu kan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atau di alam raya ini, ketika dia itu ada, nggak mungkin dia itu ada dengan sendirinya atau dia mengadakan dirinya sendiri. Kalau bahasa itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin ada sesuatu hal yang dimana dia itu mengadakan dirinya sendiri. Yang paling logik apa? Yang paling logik dan masuk logika pasti dia ada yang membuat. Kalau misal oke, buku ini ada yang membuat gitu. Kalau kita katakan buku ini dia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Oke, kita sepakat. Lalu siapa yang mengadakan dia ini atau buku ini? Oh, dia dibuat oleh manusia misal. Oke. Sekarang pertanyaannya lagi, kemudian manusia, apakah manusia dia menciptakan dirinya sendiri? Oh enggak, manusia dilahirkan oleh manusia yang lain misal. Kemudian dia dilahirkan oleh manusia yang sampai seterusnya. Kemudian sampai puncaknya pertanyaannya, siapa yang mengadakan manusia itu? Andaikan misal, kalau teman-teman mengiyakan, oke, manusia itu dia itu ada lewat adanya suatu evolusi mungkin. Kalau kita mengiyakan teori Darwin, teori evolusinya Darwin, berada dia itu ada dari evolusi hal-hal yang dimana dia itu mengalami perubahan sampai hal-hal yang bersifat mikro mungkin. Sekarang pertanyaannya, sesuatu yang bersifat mikro itu apakah dia ada dengan sendirinya? Pertanyaan itu ternyata sampai mentok nggak mungkin ada sesuatu di mana andaikan kalau kita mengiyakan teori evolusi pun,
kemudian ujung daripada sesuatu itu, dan sesuatu yang menjadi ujung itu menciptakan dirinya sendiri. Nah, sehingga di sana peran hal-hal yang bersifat filosofis itu diperlukan. Apa yang diperlukan tadi? Hukum kausalitas. Sesuatu yang ada, ya kan, sesuatu yang baru atau suatu akibat pasti ada yang menyebabkan. Kalau bahasa ilmu kalam, kitab-kitab ilmu kalam atau falsafah biasa diistilahkan dengan istilah illatul illah atau cause of cause. Apa sebab dari apa ya? Pokoknya intinya sebab itu. Nah, siapa kalau di bahasa orang yang beragama itu Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan, oke, Tuhan. Siapa Tuhan kita? Kalau kita mengimani bahwa Islam itu adalah agama yang benar, kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan daripada Tuhan, berarti agama yang kita imani adalah agama Islam. Sehingga apa yang kita kenal sekarang dari kecil sampai sekarang gitu kan. Karena saya yakin di sini teman-teman lahir perocot sudah Islam. Karena ikut orang tua yang Islam gitu kan. Ada yang di sini dulu awalnya non muslim kemudian beranjak dewasa menjadi muslim, atau ada yang pertengahan gitu kan, kemudian tengah-tengah menjadi saya memutuskan menjadi ateis gitu, nggak percaya dengan Tuhan, akhirnya kemudian mencari lagi, kemudian oh iya ternyata pernyataan atau pikiran saya itu adalah pikiran yang salah. Oke, saya sekarang merawat pikiran itu gitu. Misalkan. Nah, itu yang disebut dengan illatul illah. Siapa illatul illah itu? Ya Allah Ta'ala itu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu permasalahan seperti itu, kita harus tahu. Oke, illatul illah atau yang kita sebut sebagai Tuhan itu, pertanyaannya, apakah sesuatu yang pantas disebut sebagai Tuhan itu adalah sesuatu yang punya kekurangan? Tentu orang yang punya akal dan orang yang berakal atau orang beriman yang punya akal pasti mengatakan segala sesuatu yang disebut sebagai Tuhan atau puncak dari puncaknya puncak, misal kayak gitu, atau intinya inti, core of the core gitu kan, dari segala sesuatu pasti dia itu nggak memiliki kekurangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia itu bukan sosok yang berupa materi, ya kan? Karena tadi kita sepakat nggak mungkin sesuatu yang ada di alam nyata ini yang berupa materi dan dia itu diadakan oleh sesuatu yang bermateri juga. Sehingga sesuatu yang mengadakan ini sesuatu yang bersifat non materi, dan sesuatu yang bersifat non materi harus memiliki atribut yang bersifat kamal atau sempurna. Itu harus bersifat kamal atau sempurna. Atribut itulah yang kita kenal untuk mengenal Tuhan itu sendiri, yang biasa kita sebut sebagai sifat. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa mengetahui Dzatullahi Ta'ala, maksudnya esensi daripada Tuhan itu sendiri. Gitu. Kita nggak mungkin. Para teolog dan juga para filsuf mereka sepakat, filsuf muslim mereka sepakat kalau yang namanya Tuhan itu sesuatu yang nggak terbatas, dan sesuatu yang nggak terbatas tidak mungkin bisa didefinisikan. Kenapa? Alasannya, kalau sesuatu yang tidak terbatas atau yang kita kenal sebagai Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa didefinisikan, berarti Tuhan itu tersandra di otak manusia. Dan segala sesuatu yang tersandra di otak manusia, dia itu bukan Tuhan. Gitu. Sehingga Tuhan itu zat yang suci dari apapun, dari kekurangan, dan dia tidak bisa didefinisikan. Pertanyaannya, lalu kan kita kemarin tahu ya, kita juga belajar ilmu logika kemarin, belajar
kitab Matan Isawuji itu. Di mana salah satu bab yang menjadi bab inti di ilmu mantik klasik khususnya di sini itu ada pembahasan atau bab atau maksud yang namanya at-tasawurat. Di mana tasawurat itu puncaknya nanti adalah pendefinisian. Dan salah satu ciri daripada atau salah satu gharad atau tujuan daripada definisi itu apa? Pertama, kasyful haqi. Yang kedua adalah at-tamyiz amma ada. Yang pertama itu menyingkap hakikat sesuatu. Ya, menyingkap hakikat sesuatu. Yang kedua, gharad atau tujuan daripada kita belajar bab at-ta'rif atau al-mu'arraf itu atau al-qaul asy-syarih kemarin itu untuk membedakan sesuatu yang kita definisikan dengan sesuatu yang lain yang tidak kita definisikan. Harus. Nah, kalau kita tahu seperti itu, pertanyaannya, kalau Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, dan definisi lagi-lagi saya ulangi, dia itu adalah sesuatu yang tujuannya untuk menyingkap sesuatu, apakah Tuhan juga tidak bisa didefinisikan karena dia itu Tuhan tidak bisa diketahui karena dia tidak bisa didefinisikan? Saya ulangi. Kemarin kan kita fokus ya. Ya, ini agak fokus. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan dars silakan disisihkan dulu. Ya, karena kita ingin fokus bentar. Kalau teman-teman ini paham, nanti perdebatan kemarin yang itu karena ada yang menganggap itu adalah sebuah perdebatan itu kan. Ada yang menganggap sebuah perdebatan. Teman-teman akan sedikit paham arahnya mau kemana. Gitu. Ini menjadi suatu timbangan. Jadi sehingga teman-teman kalau istilahnya ingin melihat atau menonton suatu perdebatan itu enggak hanya asal menonton, enggak hanya asal komen, tapi tahu inti dari apa yang diperdebatkan. Tapi kalau saya menganggap itu bukan perdebatan, tapi muhadharah ammah, kuliah umum. Oke, fokus ya. Tadi kita tahu, kita sudah belajar ilmu mantik. Salah satunya kita belajar bab qaul syarih atau ta'rif, mendefinisikan sesuatu. Dan tujuan mendefinisikan sesuatu itu yang pertama, dia itu adalah menyingkap hakikat sesuatu atau kita ingin mengetahui hakikat sesuatu itu. Dan yang kedua tujuannya itu untuk apa? Al-imtiyaz. Imtiyaz itu ingin membedakan apa yang kita definisikan dengan sesuatu yang di luar di luar apa yang kita definisikan. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan itu tidak bisa didefinisikan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu adalah sesuatu yang nggak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena sesuatu yang didefinisikan itu pasti tersandra di otak manusia. Dan Tuhan yang memiliki keagungan begitu dahsyatnya, yang tidak terbatas kesempurnaannya, itu tidak mungkin dia itu tidak mungkin tersandra di otak manusia. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita mengetahui akan adanya Tuhan itu sendiri? Kalau kita tidak mampu mendefinisikan Tuhan itu. Dengan cara apa kita mengetahui sifatnya? Pertama, dengan cara kalau kita tidak mendapati, misal andaikan kalau ada orang yang dia itu tidak mendapati suatu utusan dari Tuhan, maka dia bisa berta'amul dengan apa yang diciptakan atau sesuatu yang ada di alam raya ini, baik sesuatu yang bersifat material atau sesuatu yang non material yang selain daripada Tuhan. Ya. Oke. Kita berta'amul seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berta'amul, melihat sesuatu yang begitu dahsyat. Oh, kelihatannya itu melebihi manusia. Oh, berarti itu adalah sesuatu yang disebut sebagai Tuhan, karena Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Ternyata melihat lagi, oh enggak, ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi kekuatannya. Oh, ternyata itu memiliki kekurangan. Apa misal kalau kita ambil contoh? Oh, matahari.
matahari itu adalah disebut sebagai Tuhan misal. Pertanyaannya, kemudian Nabi Ibrahim melihat, oh ternyata matahari itu pagi ada ya, muncul dari timur, kemudian tenggelam dari barat, gitu. Kemudian tenggelam dari barat. Setelah tenggelam dari barat, bertamu lagi, masya, Tuhan itu ada, kemudian dia nggak ada, gitu. Gitu. Masa Tuhan ada, kemudian nggak ada? Berarti dia bukan Tuhan dong. Kenapa? Karena sifat inti daripada sesuatu yang bersifat dahsyat itu, yang bersifat agung, yang tidak memiliki kekurangan itu pasti dan selalu ada. Berarti dia bukan Tuhan. Sampai ta'amul seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua, dengan cara iman kepada sang utusan atau rasul. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita mengafirmasikan kalau utusan atau seseorang yang mengaku bahwa dia itu adalah seorang utusan, dia itu adalah benar-benar utusan daripada Tuhan itu sendiri? Dengan cara apa? Dengan cara melihat suatu ciri yang tidak dimiliki oleh orang lain selain daripada utusan itu, dengan hal-hal yang dahsyat atau perlakuan atau fenomenal yang nggak dimiliki oleh orang lain, atau biasa disebut dengan al-khawarij al-ada, perbuatan-perbuatan yang di luar dari kebiasaan manusia normal, yang memiliki kriteria atau dia itu disebut sebagai mukjizat. Dan mukjizat yang paling dahsyat apa yang diturunkan oleh utusan yang kita imani yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran. Pertanyaannya, kalau Al-Quran itu kita anggap sebagai mukjizat, berarti mukjizat itu harus bisa dibuktikan, iya kan? Harus bisa dibuktikan keabsahannya. Lewat apa? Ya lewat apa? Penelitian, atau mungkin lewat suatu kajian-kajian ilmiah yang kita sampai nanti pada sesuatu di mana itu adalah benar-benar kitab yang diturunkan oleh Tuhan kepada Rasulnya, dan kitab tersebut sebagai pedoman umat manusia. Salah satunya. Nah, setelah kita tahu itu, yang pertama, saya ulangi lagi, Tuhan itu nggak mungkin diketahui zatnya sampai kapanpun. Jadi teman-teman jangan punya anggapan belajar akidah atau belajar ilmu kalam kemudian ingin sampai derajat saya ingin bisa mengetahui zat Tuhan itu sendiri. Nggak mungkin bisa. Bahkan sampai teman-teman menjadi seorang sufi pun, bisa sampai derajat dan ada pada makom kasyaf pun, teman-teman nggak akan mampu mengetahui zat Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan bisa diketahui oleh manusia, iya kan, oleh manusia, bahkan seorang rasul pun itu nggak bisa mengetahui zat Tuhan itu sendiri, apalagi para hamba-hamba setelahnya atau bahkan para aulia, itu nggak bisa. Yang bisa kita ketahui sebagai umat, sebagai seorang pembelajar atau sebagai seorang yang mengkaji ilmu akidah, tentu kita mengenal Tuhan lewat sifat-sifat dan keagungan yang diciptakannya atau ciptaannya yang agung. Sekarang pertanyaannya, bukan pertanyaan, sekarang kita masuk, jangan dikasih pertanyaan. Sudah selesai mikirnya tadi. Sekarang kita masuk. Sekarang kalau kita sudah tahu apa yang menjadi topik atau inti daripada kajian kita ini, pembahasan ilahiyat, kita masuk apa? Yakni membahas tentang sifat, baik sifat wajib, kemudian sifat mustahil atau sifat jaiz. Nah, sekarang kita bahas sifat wajib bagi Tuhan itu sendiri. Sifat wajib bagi Tuhan, dan saya ulangi lagi, Tuhan itu harus suci dari segala sifat yang bersifat kurang. Ada kaidah, pokok kaidahnya, segala sesuatu yang bersifat kurang tidak layak disematkan ke Tuhan. Sudah selesai. Segala sesuatu sifat yang kurang tidak layak disematkan kepada Tuhan.
Paham ya? Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk di sana, bagaimana yang saya katakan, ada sesuatu hal yang penting di awal dulu. Ada sesuatu hal yang penting. Ada bab yang disebut sebagai al-ma'lum. Ini penting. Atau biasa disebut atau diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, atau bisa diartikan yang lebih pas kalau menurut saya itu objek pengetahuan. Objek pengetahuan. Nah, al-ma'lum ini para ulama kita, ulama Ahlussunnah itu juga mereka dari dulu itu sudah memberikan suatu konsep, memikirkan suatu konsep sampai timbul perbedaan antara mereka. Dan sebenarnya pembahasan panjang ini ada khusus di pembahasan umur amma. Nanti kapan-kapan kita kaji seputar umur amma secara mustaqil. Karena ini ilmu yang jarang dan bahkan jarang dikaji di Indonesia. Bahkan tak jarang juga kita menemui teman-teman yang dia itu takhusus atau ambil takhusus ilmu kalam atau akidah, atau mungkin kuliah jurusan akidah filsafat, mereka nggak mengetahui permasalahan esensial yang ada di ilmu kalam atau filsafat yang disebut dengan permasalahan atau pembahasan umur amma. Kapan-kapan kita kaji. Dan saya juga tahu dulu itu ketika di Azhar sama. Jadi kalau teman-teman sekarang belajar tidak mengetahui sesuatu atau sedikit atau minim informasi tentang ilmu itu, sama juga. Saya juga dulu sama seperti itu. Bahkan mungkin lebih parah. Ya. Kalau teman-teman sekarang belum S1, iya kan? Belum kuliah kan? Belum kuliah, atau yang sudah kuliah mungkin sudah belajar sampai kitab Qatrun Nada, atau mungkin sekarang sudah selesai Tuhfatus Saniyah. Bener ya? Tuhfatus Saniyah. Kalau saya dulu, bandingan saya dulu langsung kuliah. Dan saya kuliah dulu langsung, ya walaupun saya juga belajar kayak teman-teman, tapi perbandingan saya sudah kuliah gitu. Jadi persiapannya itu lebih banyak teman-teman daripada saya. Ya, karena saya kurang lebih 2 minggu itu. 2 minggu langsung ujian. 2 minggu langsung ujian. Saya juga dulu sama teman-teman kayak teman-teman belum belajar ilmu mantik, ilmu logika. Kemudian ujiannya 2 minggu langsung ada ilmu mantik. Aku bayangkan. Belum belajar ilmu lain gitu kan. Belum belajar ilmu Al-Qur'an, ilmu Islamiyah dan lain sebagainya di tingkat 1, termin 1 itu. Yang menjadi bonus dulu saya termin 1 itu cuma satu, nahwu sorof. Itu nggak usah belajar saya. Yang menjadi bonus. Itu bonus lah gitu kan. Jadi nggak usah belajar gitu. Alhamdulillah juga bisa ngerjain. Nah, oke, kita kembali di sini. Ada istilah maklum atau objek pengetahuan. Nah, menurut jumhur Ahlussunnah, objek pengetahuan itu ada 2. Ada yang disebut sebagai maujud. Yang kedua, maklum. Ini indal jumhur. Ini pendapatnya jumhur. Kalau pendapatnya Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Qadhi, ini ya, objek pengetahuan ada 3. Ada yang disebut sebagai maujud. Yang kedua ada yang namanya makdum. Yang ketiga ada namanya hal. Ada namanya hal. Maujud itu apa? Maujud itu adalah sesuatu yang sabit. Sabit itu tetap. Tetap di mana? Tetap di realita. Dia itu sabitun fil kharij. Dia itu tetap di realita. Atau sabitun fi nafsil amri. Atau dalam bahasa itu. Jadi kalau teman-teman mendapati ini saya kasih clue juga. Ini kita belajar sekaligus saya kasih sedikit-sedikit istilah-istilah
Setidaknya kalau teman-teman nanti belajar atau membaca mutola'ah sendiri, atau nanti kalau teman-teman belajar dan ngaji dengan masyayikh, ketika ada masyayikh yang mengatakan itu, teman-teman paham. Jadi tugas saya di sini ini sebagai pembuka saja. Sebagai pembuka. Ada juga istilah tadi, istilah maujud. Maujud itu apa? Maujud itu sabitun fil khorid atau didiksikan fi nafsil amri. Ada istilah fi nafsil amr. Jadi ada istilah itu. Saya juga tahu ini di sini juga. Dulu ketika saya itu belajar sulap, baru tahu ini. Yaitu ada apa, guru kami dulu itu nyerempet, ketika menjelasin itu nyerempet permasalahan ini. Yaitu maujudun fi nafsil amr atau sabitun. Sabitun itu tetap. Itu namanya ada. Fi nafsil amr. Ada istilah fi nafsil amr, ada istilah fil khorid. Fil khorid atau di realita. Kalau di bahasa Indonesia saya belum mendapati bahasa padanan fi nafsil amr yang tepat di bahasa Indonesia. Sehingga kalau saya menjelasin ini, andaikan ada dua istilah, saya mengartikan dengan istilah realita atau realitas. Ada secara realitas. Maujudun fi nafsil amri atau maujudun fil khorid atau diistilahkan fi khorijil a'yan. Itu sama. Fi khorijil a'yan. Ini sama ya istilahnya. Fil khorid atau fi khorijil a'yan itu sama. Dia itu ada di realita nyata. Ada di realita nyata. Kemudian fi nafsil amr, perbedaan dengan fi nafsil amr, maujudun fi nafsil amr, ada yang mengatakan kalau yang namanya fi nafsil amr dia itu maujudun di mana dia itu ada di realita dan keberadaannya itu tidak ditinjau dari perspektif orang yang memikirkan atau min ghairi atau bi'tibari ghairi fardil farid. Fardil farid itu apa gini? Tulisannya itu farodo. Farodo itu artinya itu mengasumsikan. Farodo. Ada istilah itu istilah saja, tambahan. Nah, kita kembali di sini. Maujudun, maklumun, objek pengetahuan. Yang pertama ada namanya maujud. Maujud ini dia itu sabitun fil khorid. Sedangkan makdum ini kebalikannya, dia itu manfi. Manfi itu tiada, sesuatu yang tiada di realita. Itu namanya maujud. Dan sesuatu yang makdum ini dia itu tidak bisa memberikan efek. Lam yatarot tab al asar. Dia itu sesuatu yang nggak bisa memberikan efek. Sedangkan maujud ini kebalikannya, dia itu sesuatu yang bisa memberikan efek. Paham ya? Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini madhabnya Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Kalau madhabnya Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, ya, beliau mengatakan al-maklum atau objek pengetahuan itu ada tiga. Yang pertama maujud, yang kedua makdum, dan yang ketiga katanya ada hal. Hal ini dia itu wasitotun bainal maujud wal makdum. Dia itu adalah perantara. Dia itu sesuatu yang ada di pertengahan. Dia itu nggak sampai derajat maujud, juga nggak sampai derajat makdum. Contohnya apa kalau nanti di permasalahan sifat ini nanti di sifat maknawiyah. Di sini. Yang penting tahu konsep ini dulu ya. Yang pertama pendapat jumhur Ahlussunnah mengatakan objek pengetahuan itu ada maujud sama makdum. Ya.
Kemudian nanti pendapatnya Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani mewujud, ma'dum sama hal. Oke. Paham ya ini ya? Oke. Saya tambahi istilah satu lagi. Ini saya hapus ya. Ini. Yang ketiga, yang selanjutnya ada istilah al-umur al-i'tibariyah. Umur itu jamak dari amrun. Amrun itu suatu perkara. I'tibari itu tinjauan, artinya itu tinjauan. Kalau kita artikan secara letterlock, al-umur al-i'tibariyah itu adalah perkara-perkara tinjauan. Ada istilah al-umur al-i'tibariyah. Apa yang dimaksud dengan umur i'tibariyah? Umur i'tibariyah hiya umurun ya'tabiruha al-aqlu la wujudalaha fil kharij. Dia itu adalah suatu perkara yang ditinjau oleh akal di mana wujudnya itu nggak ada di realita. Ini saya kasih contoh. Seperti saya kasih contoh sederhana. Saya pinjam buku. Coba. Ini ya. Oke. Ini ada 3 buku yang saya tumpuk di depan saya. Coba sampean lihat dan perhatikan sini. Ada 3 buku, ya kan? Yang saya tumpuk di depan saya ini. Sekarang pertanyaannya, andai kan saya tanya, ada nggak wujud afrod daripada konsep universal yang namanya buku di realita? Ada nggak? Afrodnya ada nggak? Ada ya? Sepakat kita ya? Kalau kita ditanya ada nggak wujud daripada konsep universal yang namanya buku? Pasti ada. Ini wujud salah satu. Ini beberapa daripada jutaan afrod daripada buku itu ada di depan saya. Oke. Buku ini saya tumpuk. Ini ada 3 buku, kemudian saya tumpuk. Pertanyaannya, ada nggak wujud daripada tumpukan itu sendiri? Ada nggak wujud daripada tumpukan itu? Wujudnya nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Enggak. Kita kan tadi sepakat ya. Yang namanya buku itu ada di realita. Ya, ada di realita. Nah, sekarang tumpukan itu sendiri ada atau enggak? Enggak ada. Nah, itu adalah suatu perkara yang ditinjau oleh akal kita, yang dipikirkan oleh akal kita bisa memahami itu, namun sesuatu itu enggak ada di realita. Itu yang disebut sebagai al-umur al-i'tibariyah. Umur i'tibariyah itu, dia itu ada 2 macam. Ada yang disebut sebagai umur i'tibariyah al-intizaiyah. Yang kedua ada umur i'tibariyah al-ikhtira'iyah. Apa perbedaan antara umur i'tibariyah, al-intizaiyah dan ikhtira'iyah? Kalau intizaiyah itu adalah perkara yang dipahami oleh akal, di mana akal itu melihat sesuatu yang ada di realita. Di mana diri kita melihat sesuatu yang ada di realita. Seperti tadi buku itu.
Tapi andaikan kalau kita memikirkan sesuatu yang semisal perkara tinjauan dari itu, tapi bukan melalui perantara kita melihat di realita dan murni kita memikirkan di akal, disebut sebagai ikhtiroiyah. Paham ya? Itu perbedaan antara umur iktibariyah intizaiyah sama ikhtiroiyah. Itu mukodimah sebelum kita masuk pada pembahasan sifat. Atau mungkin ini sebetulnya pembahasannya menjadi pembahasan mukodimah sebelum kita masuk di pembahasan kemarin, burhan kosmologis tadi atau dalilul qudus itu. Tapi nggak apa-apa, kita sampaikan di sini, nggak jadi masalah. Nah, yang selanjutnya, setelah kita tahu ini semua, kemudian kita sepakat tadi di awal ada yang namanya sifat. Ada Tuhan itu akan dat. Tuhan itu adalah suatu dat. Di mana dat itu bisa kita pahami juga melalui sifat. Dan kita sepakat nggak bisa mengetahui dat Tuhan, tapi kita mampu mengenal Tuhan melalui sifat-sifat keagungannya itu sendiri. Ya. Oke, paham ya di sana? Nah, sekarang pertanyaannya. Ya, di madhab ahlu sunnah, khususnya Asy'ariyah dan Maturidi, ada beberapa kategori sifat wajib yang kita imani. Karena hal-hal ini itu ada di nas, maka kita wajib mengimaninya. Kategorinya ada beberapa. Yang pertama ada namanya kategori sifat nafsiyah. Itu yang pertama. Ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu nanti cuma ada satu, yakni sifat wujud saja. Sifat wujud saja. Kalau sifat nafsiyah itu apa pertanyaannya itu kan? Sifat nafsiyah itu dia itu adalah sifatun subutiyatun yadullu al-wasfu biha ala nafsidat dunazaitin alaiha atau aladan. Dia itu adalah sifat yang tetap, di mana sifat tersebut menunjukkan terhadap dat itu sendiri, dan sifat itu bukan tambahan atas dat. Ya. Itu namanya sifat nafsiyah, yakni sifat wujud. Yang pertama, sifat wujud itu kebalikannya adalah al-adam. Sehingga nggak mungkin Tuhan kita sifati dengan al-adam. Kenapa? Karena kita sudah sepakat di awal ketika kita mempelajari burhan kosmologis, kalau alam ini ada karena adanya sesuatu yang menciptakan, dan kita sepakat juga yang menciptakan itu kita sebut sebagai Tuhan. Ya. Namanya siapa? Sebagai yang kita kenal sebagai seorang muslim, namanya Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mengisbatkan keberadaan, tentu kita sudah tetap dan otomatis kita mempercayai kalau Tuhan itu punya sifat wujud. Ya. Paham? Pertanyaannya, dalilnya apa? Dalil apa ketika ditanya, apa dalil kok kamu mengatakan kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang bersifat wujud? Ya lagi-lagi, kembali lagi, dalilnya adalah dalil alam kemarin atau argumen kosmologis itu. Dalilnya apa? Al-alam hadis. Alam itu adalah hadis. Wa kullu hadisin muftakirun ila muhdis. Dan sesuatu yang hadis atau yang baru itu dia itu butuh pada sesuatu yang mengadakannya. Sehingga nanti natijanya apa? Al-alam ini muftakirun ila muhdis. Sekarang pertanyaan, siapa yang muhdis itu? Yang muhdis itu adalah Allah. Paham? Oke, itu yang pertama. Ada namanya sifat nafsiyah. Pertama adalah sifat nafsiyah. Yang kedua ada istilahnya sifat salbiyah.
Kalau sifat salbiyah, kalau sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan terhadap zat itu sendiri, di mana sifat itu bukan tambahan atas zat itu. Kalau sifat salbiyah, dia itu adalah hukum-hukum yang dinisbatkan kepada zat tadi, zat Allah Ta'ala. Tastalzimu, di mana hukum itu berkonsekuensi terhadap apa? Tanzihaha anin naqais. Berkonsekuensi kalau hukum-hukum itu nanti menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat kurang. Makanya disebut dengan sifat salbiyah. Salbiyah itu bagaimana yang kita tahu terminologi ini juga yang hampir sama, istilahnya salibah kalau di ilmu mantik. Dimana kalau salibah itu kebalikan salibah itu apa? Mujabah. Mujabah itu adalah proposisi yang bersifat positif. Kalau salibah itu adalah proposisi atau qadiyah yang bersifat negatif. Nah, salbiyah ini dia itu adalah sifat yang disematkan kepada Allah, di mana sifat ini berfungsi sebagai penegasian. Penegasian terhadap apa? Penegasian atau peniadaan terhadap segala sesuatu yang bersifat kurang. Oke? Paham? Apa saja yang tergolong sifat salbiyah? Ada 5. Yang pertama, yang tergolong sifat salbiyah itu ada sifat kidam. Ya, kidam. Kidam itu artinya dahulu. Yang kedua ada sifat bako. Bako itu tetap. Kalau artinya. Yang ketiga ada sifat al-qiyam bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsi. Qiyamuhu bin nafsi itu artinya Tuhan itu berdiri sendiri, independen. Karena Tuhan gak mungkin kita sifati sebagai sesuatu yang butuh pada sesuatu yang lain. Tuhan itu adalah zat yang agung, yang maha akan segalanya, dan zat yang maha akan segalanya harus bersifat independen. Karena nggak mungkin kita sudah menyepakati di awal kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang menciptakan alam ini, kemudian kita lalu mengatakan oh Tuhan itu bukan sesuatu yang independen, dia itu butuh pada sesuatu seperti kita, enggak independen. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Yang keempat ada namanya sifat mukhalafatunil khawatis. Mukhalafatunil khawatis itu artinya Tuhan itu harus berbeda dengan segala sesuatu yang bersifat hadis. Apa yang bersifat hadis? Kita sepakat di awal bahwa yang sesuatu yang bersifat hadis itu pasti ciptaannya. Dan sesuatu yang bersifat khawatis tidak mungkin kita nanti sematkan kepada zat yang kita sebut sebagai zat wajibul wujud. Sehingga Tuhan itu sepi dari sifat baharu. Yang kelima, sifat salbiyah yang kelima ada sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa, satu. Tuhan itu harus satu, nggak boleh berbilang. Yang pertama, lawan daripada sifat kidam, kebalikannya sifat mustahil, berarti dia itu adalah kudus. Jadi sifat kudus itu adalah sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, kebalikan daripada sifat bako itu adalah al-fana. Fana itu tiada, bisa tiada. Itu lawan daripada al-bako. Yang ketiga, lawan daripada qiyamuhu binafsihi itu adalah al-iftikor li ghairihi, butuh pada sesuatu yang lain. Al-iftikor apa? Tulisannya gitu, al-iftikor, butuh pada sesuatu yang lain. Itu lawan daripada mukhalafatun lil khawatis. bukan, dia itu qiyamuhu binafsihi. Yang keempat, lawan daripada al-mukhalafatu lil khawatis, dia itu lawannya adalah al-muwafaqatu lil khawatis. Ini lawannya adalah al-muwafaqah lil khawatis, sepakat atau selaras, sama mungkin
dengan ciptaannya. Itu nggak mungkin. Yang kelima, lawan daripada wahdaniyah itu adalah asy-syarik, adanya sekutu. Ya, adanya sekutu. Ini nggak mungkin. Tuhan yang kita anggap sebagai zat wajibul wujud, ketika menciptakan alam semesta nggak mungkin punya sekutu. Kalau Tuhan itu punya sekutu, nanti alam nggak mungkin ada. Nanti itu kita pelajari kalau kita, insya Allah kita buka belajar bareng sebagai modal teman-teman nanti masuk dan menghadapi ujian al-azhar. Kita insya Allah sedikit kaji, walaupun secara singkat kita kaji muqarrar yang ada di Usuluddin atau Syariah, yakni kitab Qaulus Sadid. Ya, nah, di sana itu dijelaskan panjang permasalahan sifat wahdaniyah. Nanti kita di sini nggak menjelaskan secara panjang, kita jelasin di sana aja. Karena kita basicnya adalah basic mubtadi', pengenalan, maka kita nggak bahas itu. Di sana ada namanya burhanut tamanu wat tawahud. Oke, kita bahas yang pertama daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang pertama yang kita bahas adalah sifat tadi yang pertama apa? Kidam. Al-qidam. Al-qidam. Qidam maknanya itu apa qidam? Adamul awwaliyah. Adamul awwaliyah. Oke. Apa maksud daripada adamul awwaliyah? Adamul awwaliyah itu maknanya itu tidak punya awal. Tuhan itu adalah sesuatu yang gak punya awal. Kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang punya awal, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia itu ada setelah ketiadaan. Dan ada setelah ketiadaan, kemudian pertanyaannya, kemudian dia diadakan siapa? Kan? Oke. Tanya, kemudian dalilnya apa? Kalau dalil naklinya itu surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wad dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau dalil aklinya, wujudullahi ta'ala ghairu masbukin bil adam. Ya. Misal kalau kita rangkai, wujudullahi ghairu masbukin bil adam. Kenapa dia ghairu masbukin bil adam ya? Li'annahu ghairu hadis. Sehingga timbul pertanyaan. Di sini timbul pertanyaan, lalu kok bisa kamu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bukan sesuatu yang bersifat hadis? Dia itu bukan sesuatu yang didahului oleh ketiadaan. Apa alasannya? Karena dia itu bukan sesuatu yang bersifat hadis atau baharu. Pertanyaannya, kamu kok bisa mengatakan Tuhan itu bukan bersifat baharu gitu kan? Iya. Kalau misal kita lau jaza alaihi al-adam, ya kan? Alaihi al-adam, atau itlaukana qabla wujudihi, bisa itlaukana ya apa? Kana qabla wujudihi makduman lahtaja ila muhdis. Oke, lahtaja ila muhdis. Wahtaja mujiduhu ila mujidi. Izlaukan. Wahtaja mujiduhu ila mujid. Wahakada yatasalsal. Nah, ini burhannya. Misal kalau kita rangkai, pertama kenapa kok kamu mengatakan bahwa sifat qidam Allah itu punya sifat qidam, atau dia itu adamul awwaliyah, tidak didahului oleh awal? Nah, iya.
wujudnya Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Apa alasannya gitu kan? Iya, karena dia itu bukan sesuatu yang bersifat hadis. Sehingga kita berhak mengatakan kalau Tuhan itu tidak memiliki awal. Karena sesuatu yang memiliki awal itu kita sepakat di awal, dia itu pasti masuk dalam kategori sesuatu yang hadis. Kenapa kamu mengatakan Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat hadis? Iya. Laukana qabla wujudihi ma'duman. Kalau seandainya, ya kan, di mana hadis itu kemarin kita sepakat takrifnya itu apa? Wujuduhu ba'dal. Kalau seandainya Tuhan wujudnya itu didahului oleh ketiadaan, wujudihi ma'duman, didahului oleh ketiadaan, lah taja ila muhtisin, maka Tuhan itu butuh dengan sesuatu yang mengadakan. Ya kan? Butuh dengan sesuatu yang mengadakan. Wahtaja mujiduhu, dan sesuatu yang mengadakannya itu juga nanti akan butuh dengan yang mengadakannya lagi dong. Ya. Kalau sesuatu yang mengadakannya lagi ini dia didahului oleh ketiadaan, berarti dia itu juga didahului oleh ketiadaan. Dan sampai seterusnya, wahakada yatasalsal. Wat tasalsul ini adalah batil. Sehingga yang tetap apa? Tetap adalah Allahu atau wujudullah, Allah ghairu masdukin bil adl. Ini nanti saja. Paham? Ini masih kaitannya dengan burhan kosmologis kemarin. Kalau teman-teman paham kemarin burhan kosmologis, nanti paham ini. Gitu. Dan di kitab ini yang dikarang oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah itu sistematis. Kalau paham yang awal, nanti rentetannya akan enak. Gitu. Makanya kenapa didahulukan permasalahan dalil kudusil alam terlebih dahulu sebelum membahas sifat ini, nanti konsekuensinya di sini. Untuk membuktikan keberadaan Tuhan, sekaligus untuk membuktikan kalau Tuhan itu benar-benar memiliki sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Oke? Ini ya. Yang kedua, ada namanya sifat bako. Saya hapus ya. Udah ditutup? Nah. Yang kedua, ada namanya sifat bako. Al-bako. Bako itu maknanya apa? Bako maknanya itu adalah salbul akhiriyah. Salbul akhiriyah. Kalau tadi sifat kidam itu dia itu adamul awaliyah atau salbul awaliyah, maka yang kedua ini bako itu adalah salbul akhiriyah. Tuhan itu enggak punya akhir. Itu. Tuhan itu enggak memiliki akhir. Dalilnya apa? Kalau dalil akli surat Ar-Rahman mungkin. Ayat 2627 yang katakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau dalil akli dikatakan gini, kullu ma bisa. Fala budda ayis kita lahu al-baqa. Ini segala sesuatu yang tetap bagi dirinya sifat tidak, maka wajib bagi dirinya juga tetap sifat bako. Kalau ada sesuatu yang kita sifati dia itu tidak memiliki awal, berarti otomatis dia juga kita sematkan pada dia tidak memiliki sifat akhir. Apa dalilnya kamu mengatakan seperti itu? Ya,
misal idlau jaza alaihi al adam lakana wujuduhu jaizan fayakunu hadisan. Oke, ini dalilnya. Kalau kita mau mengatakan Tuhan itu bisa menerima ketiadaan, ya, lau jaza alaihi al adam. Kalau kita mengatakan Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa menerima keadaan, tentu konsekuensi dari perkataan itu akan ditimbulkan apa? Berarti wujuduhu jaizan. Maka wujud daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang bersifat jaiz. Ya, itu adalah sesuatu yang bersifat jaiz. Dan sesuatu yang bersifat jaiz bagaimana yang kita kenal di awal di hukum akli, kita katakan jaiz itu apa? Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamu. Mana kita mengatakan bahwa sesuatu yang bersifat jaiz itu apa? Dia itu adalah sesuatu yang kita sah memikirkan ketiadaan juga keberadaannya. 50-50. Seperti keberadaan Tuhan, apa keberadaan alam kemarin? Alam itu bersifat jaiz, 50-50. Bagaimana kemarin yang kita kenalkan sebagai ada yang namanya istilah tahsilul hasil, kemudian ada istilah daur, ada istilah tasalsul, dan istilah tarjihu ahadit tarafain al-musawi bila murajih. Ya, seperti kemarin alam itu. Kalau seandainya Tuhan itu menerima ketiadaan, maka wujud Tuhan itu sudah pasti jaiz. Dan sesuatu yang jaiz fayakunu hadis. Sudah pasti. Sesuatu yang jaiz pasti dia itu hadis. Dan kita sepakat di awal dalil sifat qidam itu Tuhan itu adalah bukan sesuatu yang bersifat hadis. Ya. Sehingga ini adalah sesuatu yang mustahil. Dan ini kalau ditanya lagi tuh, iya, apakah sampai sini saja bisa, sampai sini bisa, atau ditambahi. Laukana hadisan, kalau seandainya Tuhan itu bersifat hadis, kita tambahi. Lamma sabata lahu al-qidam, maka tentu Tuhan tidak kita sifati dengan sifat qidam. Sedangkan kita awal itu sepakat kalau Tuhan itu bersifat qidam. Sehingga ada kemarin ada kaidah mengatakan ittafaqu al-uqala ala anna kullama sabata qidamuhu istahala adamu. Orang-orang yang berakal itu sepakat. Ini kaidah. Jadi orang-orang yang berakal itu sepakat. Segala sesuatu yang tetap bagi dia kekidamannya, maka mustahil bagi dia itu untuk tiada. Itu orang yang punya akal waras manapun akan sepakat. Kalau mau bertaamul akan sepakat itu. Yang ketiga, sifat qiyamuhu binafsi. Dari foto atau langsung di sini aja sedikit. Qiyamuhu binafsi. Ini qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi ini dia itu maknanya adamul iftiqar ilal makan. Adamul iftiqar ilal makan. Atau saya kasih kurung dan yakumu bihi wa adamul iftikar ila mujid wa adamul iftikar
iftikor ila mujid. Nah, ini adalah makna dari qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi itu di mana kita itu meniadakan atau menegasikan terhadap dat Tuhan dat yang kita sebut sebagai dat yang wajibul wujud, kita sebut sebagai Allah ini, sebagai Tuhan ini. Dia itu adalah kita negasikan. Apa yang kita negasikan? Dia itu sesuatu. Dia itu dat yang maha agung, yang tidak butuh pada dat yang lain untuk bertempat. Ila mahallin atau dat yakumu bihi, di mana Allah itu ada pada di sesuatu itu. Kita tiadakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, adamul iftikor ila mujidin. Kita negasikan juga sesuatu yang bersifat kurang itu. Apa sesuatu yang bersifat kurang? Kita tiadakan Allah itu butuh pada yang mengadakan. Karena apa? Karena Allah itu sesuatu yang mengadakan. Jadi di sini ada dua aspek di qiyamu binafsi. Kita tiadakan sifat yang kurang bagi Allah. Apa sifat yang kurang bagi Allah? Dua aspek di qiyamu binafsi itu. Yang pertama, Allah tidak butuh pada yang mengadakan. Yang kedua, Allah tidak butuh pada sesuatu hal di mana sesuatu itu dibuat sandaran pada Allah. Karena Allah nggak butuh sandaran pada sesuatu yang lain. Kenapa? Karena bersandar pada sesuatu atau menempat pada sesuatu itu adalah sifat kurang. Dan kita negasikan itu. Dalilnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalil aklinya ada yang dikatakan lau lam yakunillahu ta'ala mausufan bihadhihi sifat gitu. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat ini, qiyamu binafsi, lakana muhtajan ila ghairi. Itu dalilnya. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu tidak disifati dengan sifat qiyamu binafsi, maka tentu Allah itu kita sifati dengan butuh pada sesuatu yang lain. Wal ikhtiyat, yaitu nafsu. Butuh itu tanpa kita sadari atau tidak kita sadari itu adalah sifat yang kurang. Kita sebagai manusia ini ya, gitu. Kita butuh bersadar. Saya misal, kalau misal saya gini terus, gitu kan. Kemudian ngoceh kayak gini. Kadang juga pegel juga gitu kan, sehingga saya butuh sandaran di tembok ini, makanya saya sandaran di tembok ini gitu kan. Kemudian misal teman-teman yang lain mungkin mungkin lagi penat gitu kan, sudah nggak bisa budrek gitu mikir tadi gitu kan, al-maklum tadi itu nggak bisa gitu kan, apalagi mikir al-umur al-itibariyah tadi, memahami, kemudian butuh pada teman yang lain untuk ngobrol gimana gitu. Nah akhirnya itu butuh kan, dan butuh itu sifat kurang. Mbak-mbaknya juga gitu. Kadang sumpah, kadang suntuk, kemudian jawil-jawil temennya gitu kan, nggak paham saya gitu kan. Oh iya saya mbak, saya sama juga nggak paham ini. Nggak apa-apa, nanti insya Allah paham sendiri gitu kan. Saling menasehati antara teman yang nggak paham dengan sebelahnya yang dikira paham ternyata nggak paham juga. Belum rezeki. Iya bisa. Itu tanda kita butuh dengan sesuatu yang lain. Dan butuh itu sifat kurang kita. Butuh itu sifat kurang. Oke. Udah ya, itu adalah sifat yang ketiga. Yang keempat, ada namanya sifat mukhalafatun lil hawadis. Al mukhalafah lil hawadis. Makna mukhalafah lil hawadis itu apa? Ada muwafaqatillahi ta'ala ada muwafaqatillahi ta'ala li syai'in minal khalqi. Li syai'in minal khalqi datan
au sifat au af Oke. Yang keempat ada sifat mukhalafatunil khawadis. Sifat mukhalafatunil khawadis itu Allah Ta'ala itu enggak sepakat atau tidak adanya suatu kesepakatan atau keselarasan terhadap makhluknya, baik zat, sifat ataupun perbuatan. Dalilnya apa? Jelas, surat Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Dalilnya apa? Dalil aklinya. Kalau dalil aklinya dikatakan lau lam yakun mukhalifan lil hawadis. Nah, ini dalil akli. Lau lam yakun mukhalifan lil hawadis. Ini lakana mumathilan laha. Laukana mumathilan laha lakana hadisan mislaha. Ini dalilnya. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu tidak berbeda dengan makhluknya, maka tentu Allah itu sama dengan makhluknya. Kalau Allah itu sama dengan makhluknya, tentu Allah itu sama dengan sifat kekhawadisannya, punya sifat hadis juga. Dan hadis ini sebagaimana kita sepakati di awal itu adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana kalau kita rangkai laukana hadisan gitu kan. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu hadis, lamma sabata kidamu. Maka kembali lagi, tentu Allah Ta'ala ini. Misal, laukana hadisan lamma sabata lahu al-qidam. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu hadis, maka sedari awal sudah kita tidak menyepakati kalau Allah itu punya sifat qidam. Karena lawan daripada qidam itu adalah hadis. Qidam itu kudus. Sehingga bisa bersifat mustahil. Oke. Udah? Dipoto. Terakhir, sifat salbiyah yang terakhir. Sifat salbiyah yang terakhir ada namanya sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu apa? Wahdaniyah itu artinya itu adamul katsroh. Atau adamut ta'addud. Itu. Adamut ta'addud. Adamut ta'addud dari segi apa? Nah, ini harus poin ini harus saya jelasin. Bidat wal wasifat wal af'al. Nah ini bidat wasifat wal af'al. Jadi kalau kita ingin mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Ta'ala, kita harus mengesahkan dari 3 aspek. Apa saja 3 aspek ini? Yang pertama, kita mengesahkan keberbilangan dari aspek dat. Kita meniadakan keberbilangan dari
aspek sifat, juga kita meniadakan atau menegasikan sifat keberbilangan dari aspek af'al atau perbuatan. Ya. Sehingga wahdaniyah ini dia itu cakupannya 3. Wahdaniyatud dzat, yang kedua wahdaniyatus sifat, sama wahdaniyatul af'al. Ini ada 3. Wahdaniyatud dzat ada 2 aspek. Aspek yang dia itu mutasil itu adalah sesuatu yang tidak terpisah dari zat itu, atau dia kita katakan sebagai aspek mutasil ya. Ada yang munfasil. Tanya siji. Wahid. Ada yang berkader. Kalau aspek mutasil, apa yang kita tiadakan, apa yang kita negasikan, yang kita negasikan itu adalah ada mutaroh bidatil bari. Yang kedua, dari aspek munfasil, dia itu sesuatu yang terpisah dari zat. Apa yang kita tiadakan, ada wujud datin ukhra. Wujudi datin ukhra wajibul wujud. Ya. Yang sifat juga punya 2 aspek. Aspek yang berkaitan dengan sifat, melekat pada sifat itu, dan kemudian ada yang munfasil. Kalau yang mutasil fi sifat, ada mewujudi sifat ini, ada wujudi sifat ini lahu min jinsin wahidin. Kalau munfasil yang kita tiadakan, adamu sifatin lil hadis tumatilu sifat tahu. Kalau yang af'al, dia itu cuma 1 aspek, yakni aspek munfasil saja. Apa aspek af'al ini? Yang kita tiadakan adalah adamu wujudi adamu wujudi musyarikin fit tasarruf. Ini yang terakhir. Oke, kita bahas ini. Ini yang penting. Kenapa saya tekankan ini yang penting? Karena ini yang menjadi salah satu faktor kesalahan dari teman-teman yang baru belajar ilmu kalam atau ilmu tauhid dalam memahami konteks wahdaniyah atau sifat esa yang ada pada Allah Ta'ala. Kalau kita ingin mengesahkan Tuhan atau kita mengatakan oke, kita meyakini kul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Pertanyaannya, satu dalam aspek apa? Apakah hanya aspek dan saja? Itu kan? Kadang kita mengatakan seperti itu. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu, kita mengatakan Allah itu esa. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu atau tidak ada Tuhan selain daripada Dia saja. Tidak ada wujud daripada wujud Tuhan selain daripada wujud Tuhan yang bernama Allah itu saja. Apakah itu saja? Kalau itu saja, nanti masuknya di sini dan yang apa? Dan yang munfasil. Cuma itu saja. Sedangkan kita mengabaikan beberapa aspek. Esahnya Tuhan itu dari 3 aspek. Yang pertama,
Tuhan itu esa dari aspek dat. Yang kedua, Tuhan itu harus esa dari aspek sifat. Dan Tuhan itu harus esa dari aspek perbuatan. Nah, ini ya. Aspek dat. Yang pertama yang mutasil. Mutasil itu dia itu yang ada pada Allah Ta'ala, yang gak terpisah pada Allah Ta'ala, yang gak terpisah dari dat itu sendiri. Apa yang kita tiadakan atau yang kita negasikan? Ada mutarok bidatil bari. Kalau kita mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, berarti kita juga mengesahkan keberbilangan dari segi dat. Apa dari segi dat yang ada pada yang melekat pada dat itu? Allah Ta'ala itu tidak mungkin sesuatu yang kita sebut dengan bahan sekarang, kalau bahasa anak sekarang, anak kecil itu seperti Lego. Apa kalau bahasa Jawa itu terap-terapan, tersusun. Tuhan itu enggak tersusun dari bagian-bagian. Kalau Tuhan itu tersusun dari beberapa bagian, berarti Tuhan itu adalah sesuatu yang murakkab. Dan murakkab itu adalah lawazim dari sesuatu yang hadis. Ketika kita mengatakan Tuhan itu hadis, berarti konsekuensinya kita tidak bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai Tuhan. Karena sejak awal kita sepakat Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat baru. Itu konsekuensinya di sana. Yang kedua, ada al-muttasil, al-munfasil. Apa? Ada mewujudi datin ukhra wajibul wujud. Nah, ini kita negasikan juga, enggak ada dat yang lain yang bersifat wajibul wujud selain daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, aspek sifat yang muttasil. Ada mewujudi sifataini lahu min jinsin wahid. Seperti Allah itu tidak memiliki dua kudroh. Misal, Allah itu punya sifat kudroh misal, atau iroda. Kudroh dan iroda sifat yang berbeda ya. Kudroh, kuasa. Allah tidak memiliki dua sifat kuasa, tapi memiliki satu saja sifat kuasa. Harus esa. Yang selanjutnya yang munfasil, ada musifatin lil hadis tumasilu sifatahu. Kita menegasikan juga di sana ada sesuatu yang bersifat khawatis, yang punya sifat gitu kan, sesuatu yang khawatis yang punya sifat, di mana sifatnya itu sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Itu juga kita negasikan. Misal diu sampean bersifat kodim atau hadis? Jelas hadis. Oke. Gak mungkin sampean punya sifat yang sama seperti sifat Allah Ta'ala. Cuma silu ini. Oh. Nek sing niku sing mutasil. Apa? Yang mutasil, Allah Ta'ala gak memiliki, misal Allah Ta'ala itu punya sifat kudroh. Allah Ta'ala gak punya sifat dua kudroh, tapi cuma satu. Kenapa? Karena min jinsin wahid, satu jenis saja. Dua kudroh niku. Ya cara menjelasinya. Kudrohnya itu utuh satu gitu, gak terbagi gitu. Kudroh ini kan kuasa kan? Iya, kuasa. Bukan objeknya ya. Jadi sampean jangan memahami objeknya. Sifat Tuhan dengan objek Tuhan, dengan objek yang diciptakannya itu berbeda loh. Misal, kamu kan membayangkannya gini, mungkin ini persepsi saya mungkin. Kamu membayangkannya sulit itu dong. Bukankah Tuhan itu menguasai segala sesuatu, menguasai kan segala sesuatu, menguasai kerajaan ini, menguasai planet ini dan sebagainya gitu kan? Berarti kan berbilang, enggak? Itu objeknya yang berbilang. Berarti dua kudroh niku pripun? Apa? Dua yang kudroh. lain yang lain. Maksudnya dua kudroh niku nopo? Ada mulut. Kan nek disifati yang mesti kudroh. Iya, makanya dikatakan cuma satu saja. Nek sing selain Tuhan berarti saged dua kudroh. Apa? Ya sama aja. Kudrohnya cuma satu. Nanti
Penjelasan panjangnya nanti kita nanti kita bahas di itu. Nanti kita bahas di kitab Qaul Sadid. Itu panjang. Nanti kita bahas. Ini sebenarnya ini cuma spoiler saja. Ini ada dalilnya. Semuanya itu ada dalilnya dan dirincikan sekitar ada kalau nggak 8 atau 7 halaman. Salah satunya untuk mengatakan ini, salah satunya ada namanya di dalil wahdaniyah ini sifat dikatakan. Kenapa Allah Ta'ala itu kita sebut sebagai punya sifat wahdaniyah gitu. Apa dalilnya? Ada dalilnya mana? Burhanut tawarud wat tamanuk. Salah satunya itu. Nanti kita bahas bisa. Karena kalau kita bahas panjang kita nggak selesai. Ini pengenalan, spoiler. Santai, tenang. Oke, nanti ada waktunya. Yang selanjutnya yang terakhir, wahdaniyatu fil af'al. Yang af'al itu cuma munfasil. Munfasil maksudnya apa? Ada mewujudi musyarakin lil tasarruf. Jadi Allah Ta'ala itu kita tiadakan wujudnya musyarik. Musyarik itu sekutu. Dalam hal apa? Dalam hal tasarruf, meniadakan atau mengadakan sesuatu. Sehingga kalau Allah Ta'ala ingin menciptakan itu karena kehendaknya, nggak mungkin ada pihak yang lain atau pihak kedua yang ikut campur atau ikut campur tangan ingin mengadakan sesuatu ya. Makanya apa dalilnya di sini itu laukana fihima, ini surat Al-Anbiya ayat 22, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain daripada Allah, tentu keduanya langit dan bumi ini tiada atau enggak tercipta. Salah satu. Nanti panjang sebenarnya penjelasannya. Sehingga khulasanya sifat wahdaniyah ini kita itu tidak hanya apa, kalau faedahnya al ibratu laisat bi tiqatil wahdaniyati faqat. Ibrohnya atau sesuatu yang kita anggap dan kita jadikan tolak ukur di sini bukan hanya sifat wahdaniyah itu sendiri sebagai nafsul lafzi, tapi apa? Lakin bitarkis alal ahkam al wahdaniyah. Tapi kita fokuskan pada apa? Pada hukum-hukum daripada sifat wahdaniyah itu sendiri. Apa jika hukum itu mencakup 3 aspek ini? Wahdaniyatud dzat, wahdaniyatus sifat, wahdaniyatul hal. Sehingga semuanya terliputi atau tercakup. Sehingga 5 ini wahdaniyatud dzat, wahdaniyatus sifat, wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul wahdaniyatud dzat, al-muttasil munfasil, as-sifat muttasil munfasil, al-af'al al-munfasil, ini dikatakan sebagai al-qumum al-khamsah. Jadi kalau teman-teman mendapati kalau membaca buku ada istilah al-qumum al-khamsah, itu yang dimaksud adalah wahdaniyatud dzat al-muttasil, wahdaniyatud dzat al-munfasil, wahdaniyatus sifat al-muttasil munfasil, dan wahdaniyatul af'al al-munfasil. Kenapa nggak ada mutasi? Apa? Kenapa nggak ada afal yang mutasi? Tanyanya, kenapa nggak ada af'al yang muttasil? Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri yang beritu. Maksud daripada muttasil dan munfasil, muttasil itu adalah sesuatu yang terekat atau yang terkait dengan Allah itu sendiri. Sedangkan munfasil itu adalah pihak lain. Sehingga perbuatan Allah itu ya memang Allah Ta'ala sendiri. Itu. Masa kemudian Allah Ta'ala itu punya dua, kita katakan Allah Ta'ala itu punya 2 diri itu. Diri apa? Diri yang menciptakan kebaikan sendiri, diri yang nanti bertugas menciptakan kejelekan gitu. Enggak. Zatnya Allah itu satu, makanya nanti perbuatannya juga tertuju pada zat yang satu itu sendiri. Sehingga yang kita negasikan cukup segala sesuatu yang apa? Yang eksternal, keluar daripada zat itu. Paham? Mungkin itu yang bisa
kaji malam ini. Lanjutan daripada kitabnya besok kita baca dan kita kaji juga beberapa tambahan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.